Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruslan Subianto SPD. Tempat tugas saya di SMA Negeri 1 Sembakung, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Alhamdulillah, pada tahun ini saya sebagai peserta PPG di Universitas Muhammadiyah Mataram, Umat. Dan pada kesempatan hari ini juga saya akan melaksanakan aksi 2 PPL ya di SMA Negeri 1 Sembakung di tempat tugas saya sendiri. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah ya. Berarti kita kalau dalam keadaan sehat walafiat, berarti kita harus patut mengucapkan puji syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kita masih diberikan kesehatan, kesempatan ya, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini ya. Saya minta ketua kelas Muhammad Effendi untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah anak-anakku ya, saya akan absen dulu ya. Tolong perhatiannya ya. Dea, Dwi, Erin. Hadir, Pak. Baiklah ya anak-anak sekalian, kemarin kita sudah bahas materi ya minggu lalu, yaitu substansi hak dan kewajiban warga negara ya. Anak sekalian, materi kita pada hari ini adalah kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kira-kira siapa yang bisa memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa? Ya, Pak. Oke, silakan Sri. Saya ketahui, pertama itu kasus pelecehan, mengambil barang orang lain, dan jambret. Oke, aplaus untuk Sri. Jadi apa yang disampaikan oleh Sri tadi, bahwa kasus-kasus pelanggaran yang terjadi yang seperti yang disampaikan itu sudah benar ya. Oke lah anak-anakku sekalian ya. Jadi nanti Bapak akan menyampaikan materi, tolong diperhatikan baik-baik anak ya. Supaya apa? Supaya materi yang Bapak sampaikan nanti dipahami oleh anak-anakku sekalian yang hebat ya. Jadi sekarang saya lihat ini masih loyo karena siang, mengantuk mungkin, jadi kita akan melaksanakan ice breaking. Setuju? Setuju. Oke. Kita mulai, tolong diperhatikan ya apa yang saya sebut ya. Jadi jangan melamun atau menghayal supaya nanti apa yang saya kasih aba-aba itu jangan salah lagi ya. Oke, silakan fokus. Tepuk sore, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk pagi. Ada yang nggak fokus. Perhatikan baik-baik. Tepuk sore, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Oke. Saya harapkan kepada anak-anak sekalian ya, fokus ya, memperhatikan nanti apa yang Bapak sampaikan ya. Materi kita pada hari ini adalah kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Anak-anakku sekalian, dalam suatu kegiatan atau proses apa yang kita ingin pasti ada tujuannya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini anak-anak sekalian pertama ya, dengan mengamati gambar dan video ya, peserta didik diharapkan bisa menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran kita. Terus yang kedua,
Dengan mengamati gambar melalui materi ajar ya, PowerPoint, peserta didik diharapkan bisa menganalisis contoh-contoh pelanggaran atau contoh-contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Baik anak-anak sekalian, inilah faktor-faktor penyebab pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ya, yang pertama, sikap egois. Yang dimaksud dengan sikap egois anak-anakku yang hebat, ya, sikap yang tidak menghargai hak orang lain, hak yang mementingkan dirinya sendiri tanpa mengabaikan hak orang lain. Oke lah anak-anak sekalian, tadi Bapak sudah menyampaikan materi tentang kasus-kasus pelanggaran hak warga negara. Jadi saya minta untuk anak-anakku apa yang belum dipahami silahkan bertanya. Ada yang mau bertanya tentang materi yang sudah Bapak paparkan? Pak, Oke, silakan Fendi. mengapa kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara masih terjadi, Pak? Oke, beri aplaus dulu untuk Fendi. Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus ya anak-anak sekalian, seperti yang kita bahas tadi ya. Kenapa masih terjadi ya kasus-kasus seperti itu ya tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama tadi, warga negara itu masih ada yang bersifat egois anak-anak sekalian. Artinya apa? Dia memikirkan dirinya sendiri tanpa memikirkan kepentingan orang lain atau tanpa memikirkan hak orang lain. Nah, inilah yang menyebabkan terjadi pelanggaran-pelanggaran. Sekarang Bapak akan membagikan kelompok ya. Membagikan kelompok, setelah itu nanti saya akan menayangkan video tentang tugas kelompoknya ya. Jadi nanti tolong anak-anakku sekalian untuk memperhatikan ya. Kelompok pertama Dea Nur Fadila, yang kedua Rizka Triana Putri, Rizkia Triana Putri, yang ketiga Nur Safika, yang keempat Zalifah, yang kelima Sri Umbrella ya. Nah, itulah videonya anak-anak sekalian ya. Jadi tugasnya ya, silakan didiskusikan dengan kelompok masing-masing dan menganalisis tentang video tersebut ya yang sudah ditonton tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ya. Paham cara mengerjakan? Kelompok ya? Paham? Nah, nanti kalau misalnya yang ada hal yang masih bingung ya, silakan anak-anak ya. Silakan tanyakan sama Bapak. Oke lah anak-anak sekalian, bagaimana? Sudah selesai? Oke ya, sebelum kelompok, salah satu kelompok nanti yang maju ke depan ya, saya minta untuk anak-anakku untuk memperhatikan kelompok yang maju memutasi ya. Jadi nanti tugasnya, kelompok yang belum maju silakan fokus catat hal-hal yang penting yang belum dipahami dan nanti bisa ditanyakan ke kelompok yang ada di depan yang melakukan presentasi. Paham ya? Oke, sekarang kelompok siapa yang berani maju ke depan dulu? Oke, kelompok 3. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Saya persilakan untuk memulai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan presentasikan dan mendiskusikan dari video yang kami berikan. Yang beranggotakan saya sendiri bersama Muhammad Anwar Effendi sebagai moderator. Sebelah kiri saya Agil Ramadhansyah, sebelah kanan saya Dwi Prayoga Delasari, Dwi Apriliawati sebagai materi dan Maisari sebagai materi juga. Dan waktu dan tempatnya kami persilakan untuk pemateri. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dari hasil pengamatan kami tentang video yang Bapak berikan, kami dapat mengidentifikasikan masalah 1. Penggalapan dana sebesar 500 miliar
saya apa hukum bagi koruptor? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Hasriasa dari kelompok 5. Pertanyaannya, apa hukum bagi seorang koruptor? Hukum bagi seorang koruptor adalah hukuman seumur hidup dan hukuman gila, ditambah hukuman pengganti. Bahkan hakim juga pernah mencabut hak politik bagi terpidana korupsi. Tapi kenapa mereka masih lolos dari hukumannya? Seperti dalam video, pejuang atau para koruptor memiliki kekayaan yang lebih dan dapat menyuap para aparat untuk meringankan hukumannya. Nah, itu juga yang membuat ketua sampai saat ini mengapa aparat masih menerima suap dan tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Jelas? Jelas. Menambahkan aturan iman seumur hidup sudah ada, tepatnya pada pasal 20 pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan menurut pasal 2 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara dapat dipidana penjara seumur hidup atau paling singkatnya 4 tahun, paling lama 20 tahun. Sekian penambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Trita Inananda telah menambahkan. Berikan aplaus kepada Trita Inananda. Tanya jawabnya kami tutup. Dan terima kasih kepada Pak Ustaz guru kita yang telah membawa materi tentang hak warga negara pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan menyimak video kami hingga akhir. Harapannya semoga materi kita hari ini berguna dan bermanfaat untuk depannya. Karena dirasa materi kami sudah cukup, maka saya selaku moderator akan menutupnya dengan pantun. Isawi asam buat bertani. Bawa ke ladang naik hati. Jaga. Selesai sudah presentasi ini. Jaga. Semoga bisa beri arti. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Jadi kita beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, sekarang silakan kembali ke tempatnya. Oke lah anak-anakku sekalian yang saya banggakan, tadi sudah kita menyaksikan ya kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Jadi perlu Bapak review tentang pelaksanaan pembelajaran kita pada hari ini sampai diskusi ya, sampai presentasi. Alhamdulillah sudah bagus. Oke, baiklah anak-anakku sekalian, saya minta salah satu orang maju ke depan untuk menyimpulkan hasil diskusi kita pada pembelajaran hari ini. Oke, siapa yang berani maju ke depan? Oke, silakan Nanda maju ke depan. Beri aplaus untuk Nanda dulu. Jadi kesimpulan yang dapat saya berikan hari ini adalah ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tapi tidak sedikit juga warga negara Indonesia yang masih tidak taat terhadap peraturan negaranya sendiri. Kalau saya ambil contoh itu saat berkendara sepeda motor. Baiklah anak-anakku sekalian yang saya banggakan ya, perlu saya atau Bapak menambahkan kesimpulan tentang materi pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi anak-anakku sekalian, hak dan kewajiban itu adalah dua hal yang sangat berkaitan erat ya. Artinya ada hubungan timbal baliknya. Kita punya hak dan punya kewajiban. Artinya apa? Ada timbal baliknya antara hak dan kewajiban. Ada tugas mandiri yang Bapak kasih ya, yang sudah saya kirim di link Classroom ya, dan linknya itu sudah saya Bapak bagikan di grup ya.
Tapi sudah dilihat di HP-nya ya. Jadi silakan anak-anakku sekalian nanti kerjakan tugas mandirinya di rumah ya. Ada perintahnya berupa esai ya. Jadi silakan dijawab dan bisa mencari literatur di internet dan di buku pelajaran ya. Jadi minggu depan kita akan melanjutkan lagi materi dengan judul ya, penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, itu materi kita minggu depan. Nah, sebelum itu anak-anakku sekalian, saya akan membagikan refleksi ya. Lembar refleksi nanti silakan diisi di rumah nanti minggu depan saya minta ya. Oke, mungkin sampai di sini aja pertemuan kita ya, pembelajaran kita. Jadi tolong anak-anakku sekalian ya, jangan lupa belajar terus ya, tingkatkan lagi belajarnya ya. Jadi saya minta untuk ketua kelas ya untuk memimpin doa. Silakan Muhammad Effendi pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke lah, terima kasih anak-anakku sekalian yang hebat ya. Sampai di sini pertemuan kita ya. Terima kasih atas partisipasinya. Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya. Bapak mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.